Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Orang itu suruh belajar nyisir rambut dulu. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Ya. Gus Dur itu buta matanya, buta hatinya. Orang itu, Pak, saya nggak panggil kiai Anda, inti belajar cara nyisir rambut, cara merawat badan, biar nggak serem inti. Udah jadi ulama pengen jadi habib, betul nggak? Saya tahu kiai-kiai besar, mulai kapan ini kerucuk-kerucuk ngajari benci alil beti. Jangan percaya kalau ada tokoh agama yang menyatakan nggak apa-apa kalau salaman sama kiai, salaman sama ustadz, nggak apa-apa, nggak boleh. Menyatakan menolak kehadiran Habib Syekh nyaring mengusulkan untuk pembubaran Robitoh Alawiyah meskipun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tinta Nusantara. Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah faham ya. Usir Habib Ba, Alawi dari Indonesia, bubarkan Robita Alawiyah, selalu merendahkan ulama Nusantara. Semoga dengan penjelasan ini kita bisa faham dan semoga bermanfaat dan barokah amin. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Kami dari channel Tinta Nusantara minta maaf apabila video ini menyinggung perasaan Anda. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Usir Habib Ba, Alawi dari Indonesia, bubarkan Robita Alawiyah, selalu merendahkan ulama Nusantara. Rizik Syihab hasut warga bubarkan panggung dan usir penceramah, ini kiat hukum menghadapi teroris. Dalam sebuah ceramah, Rizik Syihab, seorang keturunan imigran Yaman, menghasut jamaahnya untuk membubarkan panggung dan mengusir narasumbernya. Ceramah itu diupload oleh channel YouTube YT Drive pada 30 Juni 2024. Rizik berkata, jangan berikan kesempatan, jangan berikan mimbar, jangan berikan panggung kepada orang yang suka mengadu domba habaib dan ulama. Setuju. Kalau mereka punya panggung bubarin, saya yang tanggung jawab dunia akhirat. Siap bubarkan. Siap bubarkan. Mereka masuk kampung kita usir. Perbuatan Rizik itu telah melawan pasal 160 KUHP yang berbunyi. Barang siapa di muka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 4,5 juta. Berdasar pasal 160 ini Rizik sudah bisa ditetapkan sebagai tersangka pasal penghasutan tersebut. Aksi Rizik itu dipicu oleh adanya tesis penulis yang menyatakan Rizik dan klan Ba'alwi lainnya tidak terbukti secara ilmiah sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Bukannya menjawab secara ilmiah, Rizik rupanya lebih memilih untuk menghasut warga agar tidak mempercayai tesis penulis dan menganggap penulis pengadu domba. Walau bagi penulis yang dilakukan Rizik itu hal yang wajar, tetapi bagi warga, yang dilakukannya itu bisa menjadi teror. Oleh karena itu, akan penulis terangkan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika pendukung Rizik nekat melakukan hal-hal melanggar hukum. Penulis berharap kepada warga agar jangan takut akan hasutan dan provokasi Rizik. Negara kita negara hukum yang setiap masalah sudah diatur aturan hukumnya. Rizik telah beberapa kali masuk penjara. Itu membuktikan bahwa negara kita tidak mentolerir tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Di bawah ini, akan penulis uraikan tindakan-tindakan hukum yang bisa dilakukan warga jika mendapatkan intimidasi melawan hukum yang dilakukan Rizik dan kelompoknya. Pengancaman pembubaran pengajian.
Jika panitia mendapatkan ancaman dari Rizik dan kelompoknya agar membatalkan pengajian, baik berupa ceramah atau dialog, maka tindakan yang dilakukan Rizik dan kelompoknya itu telah melanggar hukum dan harus dilaporkan kepada pihak kepolisian. Telah diatur dalam pasal 336 KUHP bahwa jika merintangi pengajian dan ancaman itu betul-betul dilakukan Rizik dan kelompoknya, maka hal itu telah masuk ke dalam delik tindak pidana pasal pengancaman. Tindakan itu diancam dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam pasal tersebut dikatakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, barang siapa mengancam dengan kekerasan terhadap orang atau barang secara terang-terangan dengan tenaga bersama, dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang, dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kehormatan kesusilaan, dengan sesuatu kejahatan terhadap nyawa, dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. Bila mana ancaman dilakukan secara tertulis dan dengan syarat tertentu, maka dikenakan pidana penjara paling lama 5 tahun. Sedangkan untuk tindakan Rizik dan kelompoknya yang merintangi pengajian, telah diatur dalam KUHP pasal 175. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan. Maka kepada para panitia, jika ada ancaman untuk membatalkan acara pengajian atau dialog nasab dengan langsung atau via alat komunikasi, maka harus melaporkannya kepada pihak kepolisian agar pelaku ditindak tegas secara pidana. Jika kita mengetahui nama sang pengancam dan alamatnya, maka langsung panitia melaporkan nama tersebut ke pihak berwajib. Jika tidak mengetahui nama, jika ancaman itu melalui telepon, maka nomor telepon itu kita laporkan kepada pihak berwajib. Pihak kepolisian telah mempunyai cara untuk dapat melacak siapa pengguna nomor telepon tersebut dan berada di mana. Teroris mendatangi rumah panitia. Jika sang teroris atau pengacau itu mendatangi rumah panitia, maka panitia langsung bisa mengusir pengacau itu ketika baru sampai pekarangan, karena memasuki rumah atau pekarangan rumah tanpa izin merupakan sebuah tindakan pidana melanggar hukum. Dalam pasal 167 ayat 1 KUHP menyebutkan, barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak 4,5 juta rupiah. Dalam pasal 257 ayat 1 UU 1/2023 dikatakan, setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain atau yang sudah berada di dalamnya secara melawan hukum, tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut atas permintaan orang yang berhak atau suruhannya, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2, yaitu 10 juta rupiah. Jadi, ketika sang pengacau itu permisi izin memasuki pekarangan rumah, maka panitia segera mengatakan, saya tidak mengizinkan saudara memasuki pekarangan saya. Hal itu dilakukan sendiri atau panitia menyuruh orang lain untuk mengusirnya. Maka jika ia memaksa masuk pekarangan, maka ia telah melanggar hukum dan bisa dilaporkan kepada polisi. Usahakan, pada waktu itu panitia ditemani 2 orang sebagai saksi untuk memudahkan penjeratan hukum kepadanya di pengadilan. Dan atau dokumentasikan usaha ia memasuki pekarangan rumah itu dengan foto atau video. Jika sebelumnya panitia menganggap ia orang baik, lalu panitia izinkan ia masuk pekarangan atau rumah, kemudian dalam obrolan ia mulai berkata kasar, maka panitia katakan, silahkan Anda keluar sekarang, saya tidak mengizinkan Anda berada di rumah saya, maka pengacau itu harus segera keluar, jika tidak, maka ia telah melakukan tindak pidana, berada di dalam rumah orang tanpa izin. Ia bisa dipenjara 1 tahun dan denda 10 juta rupiah. Jika pengacau itu datang banyak orang, maka panitia menutup pagar dan menyuruh orang untuk menjaga pagar itu dan mengatakan, kalian tidak diizinkan masuk.
Jika mereka memaksa maka mereka telah melakukan tindak pidana. Jika panitia berkenan menerima perwakilan para pengacau untuk bermusyawarah, maka panitia berhak membatasi jumlah pengacau itu, usahakan jumlahnya hanya seorang perwakilan saja. Jika mereka memaksa jumlahnya lebih dari seorang, maka mereka telah melakukan tindak pidana, memasuki rumah tanpa izin. Panitia juga sebelumnya harus mendokumentasikan wajah-wajah para pengacau itu, agar nanti bisa dilakukan tindakan hukum jika diperlukan, baik hukum positif maupun hukum adat. Dan setiap kelompok itu pasti mempunyai penghasut di belakang layar, maka selain tindakan hukum yang bisa dikenakan kepada pelaku, panitia juga bisa mengusut siapa aktor di balik layar tersebut, agar dapat dijerat hukum, baik secara hukum positif maupun hukum adat. Sebagai sesama Muslim, sesuai dengan perintah Al-Quran untuk saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran, penulis berharap Rizik untuk mengisi hari bebasnya ini dengan hal-hal terpuji, sehingga umur yang semakin tua bisa digunakan dengan sebaiknya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenai tesis ilmiah penulis tentang bahwa para Habib Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, itu hanyalah masalah ilmiah saja. Jika Rizik merasa mempunyai ilmu dan dalil maka Rizik bisa untuk menantang penulis berdiskusi. Dengan senang hati penulis akan melayaninya. Jangan hanya karena tidak mampu menjawab lalu membuat framing untuk membenturkan penulis dengan saudara-saudara penulis dari Bani Wali Songo. Atau hanya karena tidak mampu menjawab, Rizik terlihat panik dengan membabi buta mencari bahan serangan kepada penulis. Menurut Rizik nama Usman yang penulis sematkan di belakang nama penulis bermasalah karena Usman adalah nama kakek dari ibu. Rizik tidak akan faham tradisi Nusantara dan tradisi Islam. Yang ia fahami hanya tradisi Ba'alwi dan tradisi jahiliyah. Dalam tradisi Nusantara, jalur ibu itu sama kedudukannya dengan jalur ayah, begitu pula dalam tradisi Islam. Dalam Al-Quran, Nabi Isa disebut keturunan Ibrahim walaupun ia dari jalur ibu seperti dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 84-86. Rizik juga perlu banyak membaca tentang para sahabat dan ulama yang menisbahkan dirinya kepada ibu mereka seperti Muhammad bin Al-Hanafiyah, Ibnu Umi Maktum, Ibnu Hibtah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Zibahdel. Bahkan banyak ulama juga yang menggunakan nama kakek dari ibunya seperti Syekh Sibti Ibnil Ajami, wafat 818 Hijriyah. Ia adalah murid Ibnu Hajar al-Asqalani. Nama lain yang menggunakan nama kakek ibunya adalah Syekh Yusuf Sibtu Ibnil Jauzi, wafat 654 Hijriyah. Muhammad bin Al-Hanfiyah tidak menisbahkan dirinya kepada ayahnya bukan karena ia tidak mengakuinya, bahkan nasab ayahnya lebih mulia dari ibunya. Ayahnya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ia menggunakan nama jalur ibu untuk suatu kemaslahatan tertentu. Begitu juga penulis menggunakan nama kakek dari ibu penulis bukan karena penulis tidak mengakui ayah penulis seperti tuduhan keji Rizik. Ayah penulis, Sarmana bin Arsa, adalah keturunan Pangeran Ahmad Jaketra, ia memiliki dua istri, Syuarah dan Maimunah. Penulis anak dari Bunda Syuarah. Karena uniknya masalah poligami, ayah dan ibu tidak panjang jodoh sejak penulis berumur kurang lebih setahun, kemudian ibunda menikah dengan sepupunya, almarhum Kiai Haji Muhammad Syafi bin Kiai Haji Busro, yang mendirikan Ponpes Nahdlatul Ulum bersama penulis. Sejak kecil penulis diasuh nenek penulis dalam lingkungan Bani Usman. Memilih nama Usman hanyalah pilihan penulis sebagai rasa syukur telah lahir dan tumbuh dalam didikan keluarga Bani Usman Kresek. Gitu Kang Rizik. Jadi jangan suudzon. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Yang usir Habib Rizik siapa? Kalau mau pulang, pulang saja. Usulan kepulangan Habib Rizik jadi syarat rekonsiliasi antara Jokowi dan Prabowo adalah usulan aneh. Benar kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Pendapat S. Hasan Syazili bahwa usulan itu salah kaprah karena memahami rekonsiliasi politik dengan negosiasi kasus hukum. Habib Rizik diusulkan menjadi syarat rekonsiliasi oleh Jubir BPN Dhanil Ashar Simanjuntak. Melalui akun Twitternya pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2019 Dhanil menulis, "Ini pandangan pribadi saya.
bila narasi rekonsiliasi politik mau digunakan, agaknya yang paling tepat beri kesempatan kepada Habib Rizik kembali ke Indonesia. Pernyataan Dhanil secara tidak langsung menyiratkan keberadaan Habib Rizik di Mekah karena pengasingan. Padahal kepergian Habib Rizik atas inisiatif sendiri, bukan atas inisiatif masyarakat apalagi pemerintah. Bahkan beberapa orang FPI menyebut kepergian Habib Rizik dalam rangka hijrah yang tentu bisa dimaknai positif. Meskipun anggapan itu menuai kritik karena Habib Rizik pergi setelah terjerat kasus chat mesum dengan Firza Hussein. Kasus yang sebenarnya tidak pantas dilakukan oleh sosok imam besar seperti Habib Rizik sebenarnya sudah di SP3 oleh pihak kepolisian. Hanya, bukan kasus itu saja yang menjerat Habib Rizik di tanah air. Sehingga muncul dugaan bahwa Habib Rizik tidak kunjung kembali ke tanah air lantaran terbayang-bayang kasus lain yang kini masih menantinya. Karena jika Habib Rizik merasa tidak bersalah, maka mestinya dia tidak perlu takut untuk pulang ke Indonesia. Ketidakberanian Habib Rizik untuk pulang ke Indonesia semakin mempertegas bahwa dirinya dimungkinkan bersalah. Dan sudah bisa disaksikan sendiri oleh masyarakat bagaimana sepak terjang Habib Rizik ketika masih di tanah air. Keberaniannya memang tidak bisa diragukan, hingga diumpahkan singa Allah dan Umar bin Khattab oleh pengikutnya. Yang menjadi masalah, keberanian Habib Rizik seringkali, kebablasan dan memang bisa dijerat kasus pelanggaran hukum. Sebut saja ungkapan, kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa, yang ditunjukkan untuk mencela konsep ketuhanan agama Kristen. Sampai di sini bisa dipahami bahwa menjadikan Habib Rizik sebagai syarat rekonsiliasi antara Prabowo dan Jokowi jelas kurang tepat. Bila ini terjadi, semoga saja tidak, akan menjadi presiden buruk bagi hukum di Indonesia. Seseorang yang mestinya diadili karena diduga melanggar hukum, justru diperlakukan layaknya pahlawan. Tidak heran jika usulan Dhanil menuai kritik. Tak hanya dari S. Hasan Syadili, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB Abdul Qadir Karding bahkan merasa heran dengan usulan Dhanil. Pasalnya, Habib Rizik tidak pernah diusir dari Indonesia. Dia pergi atas inisiatif sendiri dan keinginan sendiri. Yang ngusir Pak Rizik Syihab siapa sih? Dia ke sana pergi sendiri kok, atas dasar kesadaran sendiri, ke luar negeri, kata Abdul Qadir Jumat tanggal 5 Juli tahun 2019. Kalau mau pulang, pulang saja, imbuhnya. Dinilai ceramahnya meresahkan, warga Malang usir Habib Haikal. Warga Malang tunjukkan sikap tegas terhadap Habib Haikal Hasan yang dinilai merusak Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Buktinya, juru bicara Presidium Alumni PA 212 Habib Haikal Hasan yang datang ke Malang untuk memberikan ceramah jadi korban. Habib Haikal Hasan yang menjabat di Habib Rizik Sihab atau HRS Center, namun tidak mengaku menjadi bagian dari Ormas Front Pembela Islam (FPI) ini, langsung diusir warga dari Malang. Smart, pria asal Jawa Tengah lewat channel KBN Nusantara, mengatakan sangat mendukung warga Malang yang menolak kehadiran Habib Haikal Hasan yang ceramahnya sangat provokatif, memecah belah kesatuan. Habib Haikal Hasan adalah pedakwah yang khas dengan logat Betawinya. Menurut rencana pria dengan nama lengkap Ahmad Haikal bin Hasan bin Umar bin Salim bin Ali bin Syekh Ali bin Abdullah Baras ini, sedianya akan memberikan ceramah, Minggu, tanggal 23 Januari, di Malang. Namun warga Malang tak sudi dengan kehadiran pria yang selalu tampil dengan topi khasnya ini. Mereka tak mau toleransi umat beragama yang sudah terjalin baik di Malang akan rusak. Berdasarkan poster yang beredar di media sosial, pria yang tenar dengan sapaan Babe Haikal itu, akan mengisi sebuah acara dakwah di salah satu masjid di kota Malang. Pegiat media sosial Denny Siregar yang mengunggah video warga dengan kalimat, Malang usir Haikal Hasan, Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2022 malam di Facebook langsung viral, https://fb.watch_ai372-. Bahkan, Denny Siregar juga mencuit di Twitter Denny Siregar 7, dulunya Haikal Hasan dipuja-puja masyarakat. Namun kini terhina. Dalam video itu,
Haikal Hasan yang dikerubungi warga yang mengusirnya, keluar dari salah satu rumah dan masuk ke mobil hitam untuk kemudian pergi. Baca juga, mewujudkan Indonesia yang maju dengan tidak golput pada pemilu 2019. Apa yang dilakukan warga Malang adalah benar, NKRI harga mati, kata Smart dalam KBN Nusantara, Sabtu, 22/1 malam. Salah satu pentolan ormas FPI yang sudah dibubarkan ini, lanjut Smart, bisa dinilai warga seperti apa isi ceramahnya, mulai dari ingin menjadikan negara Islam, negara khilafah dan lainnya, yang berpotensi kuat sangat merusak kerukunan yang sudah terjalin dengan baik. Di sisi lain, Smart menilai kebijakan Menko Polhukam Mahfud MD yang hanya membubarkan ormas FPI adalah kebijakan tidak pas, sehingga orang-orangnya tetap bebas berkeliaran. Bahkan, bebas menghujat pemerintah, memprovokasi, membangun intoleransi, juga tak jarang menyerang keyakinan agama lain dan sembunyi di balik agama Islam. Pemerintah menye, tidak punya sikap tegas terhadap pelaku-pelaku intoleran, provokator, sehingga rakyat yang harus berhadapan dengan orang-orang macam ini. Sikap warga Malang benar, tegasnya. Komentar netizen sebagian besar mendukung sikap warga Malang. Akun Nurkaeni bahkan menulis berharap daerah lain ikut bersikap cerdas seperti warga Malang, mengusir para kadrun penjual agama. Habaib Baalwi kaum pengacau keturunan Bani Khazar Kaukasus. Terbongkarnya sebuah kepalsuan. Dengan semakin terang benderangnya kepalsuan dari klan paling rasis di Nusantara yaitu Habaib Baalwi imigran Yaman, maka seolah Nusantara kembali cerah dan bersinar gembira. Kabut gelap dan asap beracun yang keluar dari doktrin sesat semakin pudar dan sirna. Lalu publik pun kembali bertanya siapakah mereka sesungguhnya. Baiklah, memang kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Tetapi sebuah kebenaran rawan musnah bila tidak terus-menerus disampaikan. Dia sangat mungkin akan terkubur oleh serangkaian kejahatan terorganisir dan oleh kebohongan yang terus diprodusir. Kebenaran harus selalu disuarakan, apapun risikonya. Karena pada hakikatnya, semua pembela kebenaran adalah para wakil Tuhan untuk menegakkan eksistensinya. Dalam hal ini penulis bersama seluruh barisan pejuang Nusantara selalu konsisten sejak bertahun-tahun silam. Baik melalui diskusi di medsos, maupun tulisan serta wawancara dinamis bahwa klan Baalwi bukanlah keturunan Nabi. Bahkan bangsa Arab saja bukan. Mereka ras di luar Arab. Mereka entah datang dari mana, lalu tiba-tiba mendiami tempat yang gersang dan terpencil di Hadramaut. Semuanya gelap gulita. Kemudian mereka mempraktikkan kehidupan ala sufisme, dengan segala ritual keruhanian yang kini semakin terbongkar kerancuan dan kesesatannya. Sungguh jauh dari ajaran para sufi sejati yang tidak akan menabrak syariat dan merasa lebih mulia dari Nabi. Sementara itu bandingkan dengan kisah-kisah datuk mereka yang merasa paling mulia, paling tinggi dan lebih hebat daripada Nabi sekalipun. Lalu segala kebohongan dimulai, di mana tiba-tiba di akhir abad 9, mereka mengaku sebagai keturunan Nabi. Lucunya melalui jalur yang berubah-ubah dan telah direvisi berkali-kali. Sebenarnya dari kajian sejarah dan pustaka, mereka sudah kronis kegagalannya. Baik itu sejarah Yaman dan Oman yang telah diperkosanya. Apalagi sejarah dan catatan dari Irak, negeri para Sayyid al-Husaini yang mereka klaim berasal darinya. Habaib Baalwi adalah kisah para pecundang yang terlantar di negeri orang, namun gigih mempertahankan kepalsuan asal-usulnya. Kini di Nusantara mereka sedang disorot semua mata, lintas etnis, ras dan agama. Apakah mereka akan berani jujur ataukah makin ngawur dengan dongengan sesatnya? Mari kita tunggu dengan gembira sambil bertepuk tangan. Kapan lagi ada dagelan komedi yang demikian menggelikan? Ini momentum bersejarah. Bagaimana sebuah bangsa hendak diperkosa sejarahnya dan hendak dimanipulasi eksistensinya, namun kemudian sadar dan berbalik menghakimi pelakunya. Sebelum pelakunya meminta maaf, mari kita bongkar dan terus gemakan kebenaran. Agar mereka dan para korban yang tertipu olehnya menjadi sadar, bahwa tidak ada ruang gelap di bumi pertiwi Nusantara. Mentari di sini demikian cerah dan indahnya, sangat mampu menyinari dan menyingkirkan segala kebohongan dan kedustaan.
Habaib Ba'alwi adalah suku Khazar. Melanjutkan dari rangkaian tulisan sebelumnya tentang kajian genealogi historiografi, maka seluruh kaum berakal akan sadar terbuka matanya tentang siapakah mereka dan dari manakah asalnya. Di antaranya adalah tulisan kami sebelumnya yaitu https://reminu-banten.or.id/khazar-hubung-Yakjuj-hubung-G-miring telah mampu mengulas dengan memadai akan kesejarahan bangsa Khazar. Lalu disusul tentang modus dari bangsa Khazar di berbagai ruang dan waktu kesejarahan juga telah diulas dalam berbagai tulisan, salah satunya. Artinya, melalui berbagai tulisan telah banyak diungkap referensi dan analisis kesejarahan tentang bangsa Khazar. Bagaimana kejahatan mereka dan terutama bagi yang sudah jelas berhaplogrup G secara Y-DNA. Makanya segala ruang gelap asal-usul dari kaum Habaib Ba'alwi lebih mudah terbongkar dengan kajian genealogi historiografi. Suatu kajian sejarah yang dilakukan dengan meneliti secara forensik melalui kode-kode catatan Tuhan secara genetik yang ada pada diri mereka. Kajian ini juga dilakukan sebelumnya pada haplogrup G lainnya seperti Yuya, dukun dan mertua Firaun AMENHOTEP 3, Richard the Lionheart, pemimpin perang salib 3, Stalin, diktator komunis Soviet maupun Al Capone, pemimpin mafia. Dengan kajian forensik selain melalui DNA, juga uji karbon untuk menentukan usia dan asal-usul suatu objek, maka semuanya dapat diketahui secara lebih presisi. Sehingga apa yang dikatakan Prof. Edmund Lockhart sang bapak forensik, bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, berlaku juga kepada kebohongan klan rasis Ba'alwi ini. Penulis tidak saja menggali kepada kajian literasi, namun juga menggali dari pengalaman dan testimoni berbagai pihak terkait Yahudi Khazar tersebut. Baiklah, mari kita ulas secara ringan dan santai. Jangan terlalu berat kawan, toh malingnya sudah tersudut dan ketahuan. Kesaksian pertama, dari seorang sahabat dan juga guru pribadi yang tidak mau disebutkan namanya. Namun dia figur yang terkait dengan banyak manusia hebat di masa silam. Dari beliau, penulis memperoleh sudut pandang unik tentang kejahatan bangsa Khazar. Sang guru misterius ini dari garis nasab ayahnya bermarga Al-Gamri Al-Idrisi Al-Hasani, sementara dari ibunya adalah cicit dari Raja Gula di zaman kolonial. Anda pasti sudah bisa menduganya. Sebagai ras campuran Tionghoa dan Arab asli bahkan golongan Sayyid keturunan Nabi, ternyata beliau sangat mencintai bangsa ini. Ratusan hektar tanah keluarganya terutama bekas perkebunan tebu di masa silam dibagi-bagikan kepada rakyat di berbagai provinsi. Sebagian dikerjasamakan dan sebagian lagi dihibahkan demi kemakmuran warga setempat. Dari sini Anda bisa mengukur bukan, bagaimana mulia dan kedermawanannya. Coba bandingkan dengan kaum sebelah yang hobi NDAWIR dan menipu jamaahnya. Baiklah, tapi bukan itu yang ingin diulas. Mari fokus pada bangsa Khazar. Selain bersahabat dengan Gus Dur sang guru bangsa, beliau juga kawan diskusi yang mencerahkan. Selain cerdas dan luas cakrawalanya, beliau ternyata fasih berbahasa Yiddish, yaitu bahasa khas milik Yahudi Ashkenazi. Maklumlah beliau sekitar 9 tahun menempuh pendidikan di Jerman Cologne University. Negeri pusatnya Yahudi Ashkenazi di jantungnya Eropa. Poin yang paling penting adalah ketika beliau menuturkan tentang sosok dosen yang sangat dikaguminya. Bernama Axel Rosenbach, semoga tidak salah tulis. Dia seorang profesor yang sekaligus mendapatkan gelar doktor dari 3 universitas Islam terpandang di Timur Tengah. Bidang kajiannya adalah ilmu tafsir. Jadi tidak saja hafal Al-Quran tapi dia hafal 9 kitab tafsir dengan segala kajian intrinsik dan keilmuan rahasia di dalamnya. Lalu apakah dia lantas otomatis masuk Islam dan beriman? Tidak, justru dia seorang ateis. Malah dari kajian Al-Quran yang dia ketahui kebenarannya tersebut, justru digunakan untuk terus mencari kelemahan Islam hingga akhir hayatnya. Dan segala rahasia sains yang diperolehnya, dia suplai kepada ilmuwan-ilmuwan sains yang sesama ras dengannya. Yang dengan itu banyak terobosan dan penemuan sains bisa diperoleh ras tersebut. Lalu pertanyaannya,
ras apakah itu? Jawabannya, Yahudi ASKHENAZI Khazar. Penulis heran, bagaimana bisa seorang yang di dalam Islam berderajat alim, alamah justru tidak mendapat hidayah bahkan terus mencari celah Islam. Sang guru rahasia ini balik bertanya kepada penulis. Apakah Anda lupa bagaimana dengan George Soros? Aha, begitulah adanya. Soros anak buah ROTSCHILD sang penguasa moneter dunia adalah sesama Yahudi Khazar. Konon mereka penyembah setan dan tidak percaya Tuhan. Bangsa Indonesia dan Asia Tenggara tentu tidak akan melupakan kejahatannya pada krisis moneter pada tahun 1997 silam. Bahkan dalam testimoni lain dia menganggap dirinya adalah Tuhan. Kesaksian kedua. Dari sosok kedua inilah uraian tentang Yahudi Khazar lebih banyak diulas. Selain kedekatan yang jauh lebih lama, dia sosok kakak senior yang komunikatif dan tidak pelit ilmu. Sayangnya sosok ini juga tidak ingin dipublikasi. Dan dia juga ternyata kenal dengan sosok pertama di atas karena sama-sama menempuh pendidikan di Jerman. Namun mereka berbeda bidang pendidikan. Karena sosok kedua ini studi tentang saintek di Hamburg University. Lalu apa hubungannya dengan Yahudi Khazar? Masak orang teknik ikut bergelut dengan keagamaan? Jawabannya ternyata sangat dekat dan intim, karena kebetulan dia menikahinya. Sebagai mahasiswa perantauan, kadang naik turunnya ekonomi membuat seseorang harus survive di negeri orang. Dan nasib membawanya sempat menjadi marbot di sebuah masjid dekat kampusnya. Hingga suatu ketika mahasiswi kedokteran ras Yahudi Ashkenazik yang cantik sowan ke imam masjid tersebut. Dia menyatakan kegalauan hatinya akan kejahatan rasnya karena ternyata dia tergabung dalam organisasi rahasia dan underground yang lambangnya bermata satu. Organisasi rahasia ini sangat tua dan rahasia, termasuk yang membidani gerakan Zionis yang rasis dan biadab sebagai pendiri Israel. Dari kegalauan hati hingga mencari referensi, lalu tersentuhlah hati nurani, dan akhirnya secara sadar dari sanubari memutuskan untuk menjadi Islami. Dan ternyata selain permintaan ingin menjadi mualaf dengan dibimbing oleh imam masjid yang aslinya dari Turki tersebut, dia juga ingin mendapat pembimbing seumur hidup alias dijodohkan dengan pemuda Islam yang mau menjadi suaminya. Ahai, indah sekali kisahnya bukan? Singkat cerita, sang imam masjid segera teringat kepada marbotnya yang mahasiswa dari Indonesia tersebut. Di mana menurutnya sepadan dan pantas untuk menjadi jodohnya, karena juga kuliah di universitas paling bergengsi di kota tersebut, bahkan salah satu yang terbaik di seantero Jerman. Dan si mahasiswa ini pun seolah ditodong dengan tugas suci yang demikian berat namun mendebarkan. Akhirnya prosesi nikah secara sederhana dijalankan dan di hari berbahagia itulah mereka saling melihat wajahnya dan akhirnya sah menjadi suami istri. Penulis bertanya dengan menggoda, apakah Anda bahagia? Dan kakak senior ini menjawab dengan tertawa, bagaimana tidak bahagia karena seperti mendapat bintang jatuh. Yaitu istri yang cantik jelita, cerdas, kaya dan benar-benar ingin menjadi muslimah yang solihah. Wow, sungguh beruntung sekali dikau kakak. Dan dia menjawab, mungkin akibat doa dari leluhurnya. Ternyata kecerdasan dan keberuntungannya mengalir dari bibit yang baik. Dari ayahnya keturunan Kiai RM. Imam Sujono, Gunung Kawi, ulama dan pejuang pengikut Pangeran Diponegoro. Sementara dari ibunya cucu dari Kiai Idris Jamsaren Kartasura, seorang ulama masyhur dari Mataram Islam. Dari beliaulah penulis mendapatkan info bahwa Baalwi Yaman secara genetik dan kekerabatan sudah diakui sebagai bagian dari keluarga besar Yahudi internasional. Dan hal itu bisa dirunut dari situs-situs genomik baik secara umum maupun genealogi Yahudi macam Jewisna.net. Artinya mereka adalah Yahudi CRYPTO, ras keturunan Yahudi yang telah beragama di luar Yahudi. Dan dari YDNA haplogroup G inilah yang menunjukkan bahwa mereka ternyata ras asli secara garis lurus laki-laki dari Yahudi Khazar yang pernah mendiami Kaukasia. Apakah masih dianggap kurang kuat dari sumber seorang istri yang memiliki ras Yahudi Khazar dan tinggal di negeri jantungnya Ashkenazi Eropa? Saya rasa Anda tidak akan bercanda sekonyol itu bila ingin menepis kebenarannya.
Kesaksian ketiga, yang ini paling unik dan mungkin paling kredibel. Karena dia bukan seorang muridnya ras Khazar, dan juga bukan pasangan hidupnya. Tapi dia adalah Yahudi asli Abrahamik, yaitu keturunan Yahudi garis lurus laki-laki dari Nabi Yakub Israel bin Ishak bin Ibrahim. Secara genetik, dia pernah tes DNA di Inggris ketika menempuh studi doktoral di sana. Secara tidak sengaja ini membuat keheranan pihak otoritas setempat. Kok bisa ada orang Indonesia haplogrup Y DNA-nya J1 dan Abrahamik? Tapi itulah sains sebagai catatan Tuhan, garis keturunan ayahnya tetap terdeteksi tanpa harus diglorifikasi. Akhirnya dengan nama marga KEM siapapun paham bahwa dia adalah seorang keturunan Bani Levi, Lawi. Levi adalah salah satu dari 12 putra Yakub yang menurunkan mayoritas nabi-nabi Bani Israel selanjutnya. Yang paling terkenal dari garis ini adalah KOHANIM keturunan Nabi Harun Aaron. Mereka banyak menjadi rabi, atau otoritas keulamaan bagi agama Yahudi. Dari sini bisa kita pahami bukan, mengapa kaum Kohanim dan Yahudi asli Abrahamik secara mayoritas menolak negara Zionis dan gerakan aneksasi Palestina. Mereka menganggap gerakan itu adalah batil dan justru melenceng dari ajaran Yahudi itu sendiri. Ternyata menyusupnya bangsa Khazar ke dalam agama Yahudi di masa silam telah menjadikan Yahudi menjadi tidak murni lagi. Dan buahnya adalah menjadi sempalan gerakan yang jahat. Mereka sendiri pusing dan prihatin dengan kejahatan bangsa Khazar. Bahkan kata Dr. Ari KEM, secara turun-temurun Yahudi Kohanim memiliki doa unik yang membuka mata kita semua. Yang artinya seperti ini, ya, Hashem Allah lindungilah kami dari kejahatan orang-orang Khazar. Bayangkan, kaum Yahudi yang asli dari keturunan Ibrahim saja sampai berdoa agar mereka mendapatkan perlindungan dari orang-orang Khazar. Menurut versi internal, kaum Khazar ini sudah menyusup ke dalam agama Yahudi jauh sebelum kerajaan Khazar versi surat menyurat dengan Sultan Andalusia di abad pertengahan. Bahkan sejak era Musa Samir Dajjal vs Nabi Musa AS. Dan tentunya versi ini walaupun lemah karena miskin data, namun bila dikomparasikan dengan hasil uji tes Y-DNA dari Yuya yang berhaplogrup G bisa jadi benar adanya. Karena Yuya di zaman Amenhotep ketiga. Sementara Musa di zaman berikutnya, dari cicitnya yang bernama Firaun Ramses II, lebih dari seabad setelahnya. Kita sudah mengenal Dr. Ari Keim yang sehari-harinya beraktivitas di BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Walaupun dia bersuara tidak mewakili BRIN tetapi kepedulian pribadi sebagai anak bangsa yang geram melihat narasi sesat dan perilaku bejat dari klan Baalwi ini. Dari ibunya memang mengalir garis pribumi Jawa dan Sunda, dan konon bersambung ke Sunan Kalijaga pula. Dia seorang sahabat yang humoris, cendekiawan yang humanis dan pembicara yang lantang retoris. Ketika di seminar pada Suka di UIN Jakarta pada tanggal 26 Agustus tahun 2023, dengan lantang keluar kalimat ikonik, WIS tala ojo kakean cangkem, GETIHMUN di kene tak PERIKSANE. Sudahlah, jangan banyak mulut, mana daranmu sini saya ujinya. https://youtube.be/s-c8q. Si sama dengan 5 4 GC 5 kipis 8N0. Apakah ada yang meragukan kapasitas keilmuannya dalam bidang biologi? Silahkan dicermati karya dan sepak terjangnya dalam situs Google SCOOLAR berikut ini. https://scholar.google.co.id/citations. User sama dengan etnofikae dan hal sama dengan n. Atau ingin mengetahui hasil risetnya. https://www.researchgate.net/profil/Ari tanda hubung Keim. Kejahatan bangsa Khazar yang demikian melegenda dan misterius ini, kini sudah bisa dideteksi garis keturunannya melalui uji tes DNA. Dan kini kejahatan haplogrup G dari masa ke masa serta percampuran ras mereka dengan etnis lain juga sudah bisa dilacak. Sehingga dengan melahirkan haplogrup yang beragam juga sudah terdata dengan baik. Dari hasil pernikahan perempuan keturunan Khazar dengan etnik lain,
telah melahirkan varian Yahudi Khazar Maternity garis ibu yang berhaplogrup beragam. Di antaranya R, I dan E di Eropa dan Afrika, atau Yahudi Ashkenazi, Sephardi, Igbo, Alpa, juga J1 dan J2 Arab Mizrahi. Ada juga L dan T Persia dan India atau Bene Choci, bahkan C dan D Kaifeng. Kini malah terdeteksi ada yang berhaplogrup O juga, yang artinya hadir dan berbaur di antara kita bangsa Nusantara. Jadi jangan heran jika ada pribumi Nusantara tapi membela klan Habaib Ba'alwi, jangan-jangan dia membawa darah Khazar entah dari kakek generasi atasnya yang keberapa. Waspadalah. Selengkapnya bisa dilihat di tabel https://jewisna.net. Sebelum diakhiri mari kita berpantun. Ke Jepang ingin makan wasabi. Belok Istanbul beli topi jambul. Ternyata lebih enakan kebab. Dengan daging yang masak dibakar. Ada orang ngaku cucu Nabi. Suka ngibul dan hobbnya cabul. Jangankan dia keturunan Arab, ternyata malah dari Bani Khazar. Wassalamualaikum WB, Rahayu Nusantaraku. KRAT. Fakih WIRAHADININGRAT. Purwokerto, 12 November 2024. Dark Triad dan kejahatan Ba'alwi di berbagai negara. Kejahatan di banyak negara. Melanjutkan dari tulisan sebelumnya tentang masifnya kejahatan klan Ba'alwi atau Habaib imigran Yaman di Nusantara. Maka seolah menjadi pertanyaan besar, mengapa sifat dan karakter mereka nyaris seragam di segala level kehidupan? Apakah ini hanya kebetulan ataukah memang disengaja dan dipengaruhi faktor genetis juga? Dari kejahatan di level agama, politik, sejarah, budaya, hingga interaksi sosial ekonomi antar individu manusia. Seolah menjadi rahasia umum dan kesepakatan bersama tentang banyaknya kisah kebohongan, arogansi nasab, supremasi ras, dan kejahatan moralitas lainnya. Ternyata kejahatan tersebut tidak dilakukan di Indonesia saja, namun di hampir semua negara di mana mereka tinggal dan menjadi parasit di dalamnya. A. Yaman. Di Yaman, yang tak terbantahkan sebagai negara awal yang menjadi korbannya. Karena disinilah pemalsuan makam dan klaim sesat sebagai keturunan Nabi untuk pertama kalinya mereka lakukan. Kejahatan tersebut terekam dan tercatat jelas dalam sejarah. Sedangkan untuk negeri sebelumnya yang entah dari mana mereka berasal, memang belum pasti dan terdata. Mengingat Said Ahmad bin Isa yang mereka akui sebagai datuknya tidak tercatat pernah hijrah ke Yaman. Demikian pula ketiga putranya yang terkonfirmasi dalam sejarah, yaitu Muhammad, Ali dan Hussein. Kaum Ba'alwi saja yang terus-menerus tetap bandel dan ngeyel, dengan bermodal catatan sepihak yang cacat sejarah dan terputus selama 550 tahun. Bahwa Said Ahmad konon hijrah ke Yaman secara pilih kasih dengan hanya mengajak seorang putra bernama Ubaidillah, demi menyelamatkan akidahnya. Ini adalah awal dari segala kebohongan yang nantinya seluruh bangunan kedustaan dirakit dari dongengan tersebut. Walaupun tidak jelas dari mana mereka bermuasal, namun dengan kajian sains semua bisa diprediksi secara lebih presisi. Berdasarkan kajian genetik yang dikomparasi dengan sejarah, kemungkinan mereka berasal dari dua tempat, yaitu pelarian dari Andalusia di masa pergolakannya dan Indonus yang sekarang menjadi Provinsi Sind di Pakistan. Tentu dan pastinya ada alasan yang jelas mengapa sampai harus hijrah ke negeri tandus bernama Hadramaut kecuali demi untuk menyembunyikan diri. Apabila dirunut ke atas lagi, jelas haplogrup G asal Kaukasus dengan indikasi mereka sebagai keturunan bangsa Khazar. Dari kajian ini telah jelas mereka sebagai kaum yang bermasalah sehingga kerajaannya dimusnahkan, sementara mereka harus terusir dari negeri moyangnya. Yaman adalah negeri pelarian mereka yang untuk selanjutnya kemudian menetap dan beranak pinak. Kejahatan mereka secara masif bisa dirunut dengan jelas pada sepak terjang perpolitikan. Mereka juga membentuk milisi di mana melakukan pemberontakan dengan menggunakan partai berhaluan komunis sosialis yang berpaham kiri Marxisme-Leninisme. B. Oman. Di Oman, sebagai negara yang berbatasan langsung di sebelah timur Hadramaut, juga tak luput dari kejahatan mereka.
Beruntungnya negeri ini masih kokoh dan lestari dalam bentuk kerajaan. Sehingga kesempatan dan ambisi politik akan terbentur oleh tembok monarkinya. Namun toh demikian mereka masih berani melakukan klaim sesat kesejarahan. Contoh paling nyata adalah mengklaim penguasa kota Mirbat, Muhammad Al-Ahal Al-Manjawi dibelokkan menjadi Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi. Sohib Mirbat adalah gelar yang diberikan kepada penguasa di kota Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ahal Al-Manjawi. Penguasa terakhir kota Mirbat dari dinasti Al-Manjawi. Muhammad Al-Ahal Sohib Mirbat disebut Al-Ahal karena memakai celak di matanya atau karena matanya ada tanda hitam sejak lahir. Ibnul Atsir, pakar sejarah abad ke-7 dalam kitabnya Al-Kamil fi Al-Tarikh menyebutkan bahwa di tahun 601 Hijriah, Muhammad Al-Ahal Sohib Mirbat digantikan oleh mantan menterinya yang bernama Mahmud bin Muhammad Al-Himyari. Al-Kamil fi Al-Tarikh 10/203. Walau dalam kitabnya itu, Ibnul Atsir hanya menyebut gelar Sohib Mirbat, tanpa menyebut namanya, namun nama itu dapat dikonfirmasi dalam kitab sejarah yang lain seperti kitab Zifar Ibratarikh bahwa nama gelar Sohib Mirbat bukanlah untuk Muhammad bin Ali Ba'alawi tetapi untuk penguasa Mirbat yang bernama Muhammad bin Ahmad Al-Ahal Al-Manjawi. Sementara Muhammad bin Ali Ba'alawi, namanya tidak tercatat sebagai apapun, dengan gelar ataupun tanpa gelar. Bukti lain adalah dalam kitab Toroful Ashhab fi Marifatil Ansab, karya Sultan Raja Al-Asraf, Umar bin Yusuf bin Rasul. Pada abad ke-7H ini, penguasa Yaman dari dinasti Rasuli keturunan Imam Hasan, melakukan sensus terhadap keturunan Nabi di seluruh Yaman, termasuk wilayah Mirbat, dan jumlah Ba'alawi di masa itu sudah banyak. Hasilnya, tidak ada keluarga Al-Husaini di Yaman pada masa itu. Yang ada hanya keturunan Imam Hasan bin Ali dari banyak kabilah. Dan semuanya diperinci dengan detail dan memuaskan. Tentu saja keluarga Ba'alawi tidak dimasukkan dalam hasil sensus tersebut karena di abad ini belum muncul klaim nama Ubaidillah yang dicantolkan sebagai anak Ahmad bin Isa Al-Husaini. C. Malaysia. Di luar modus dengan penipuan nasab sebagai keturunan Nabi SAW, ternyata kejahatan mereka hampir identik dengan yang dilakukan di Indonesia. Salah satunya adalah mengklaim kesejarahan kesultanan di Malaysia. D. Somalia. Klan Ba'alawi melalui Muhammad Farah Aidit melakukan kudeta berdarah pada tahun 1991 yang menyeret negeri itu dalam perang bersaudara berkepanjangan. Jumlah korban jiwa diperkirakan mencapai 500.000 orang, kehancuran ekonomi, kelaparan massal, belum lagi banyak tragedi kemanusiaan lainnya. Pada kisah selanjutnya, kepemimpinan tersebut dilanjutkan oleh putranya yang merupakan personel aktif dari Marinir Amerika, Hussein Muhammad Aidit. Bagaimana ceritanya seorang marinir Amerika punya bapak di Somalia dan mengobarkan pemberontakan? Dan bagaimana pula seorang marinir Amerika lalu pulang ke negeri bapaknya untuk kemudian menjadi alasan bagi Amerika dalam menyerbu Somalia? Bisa dibaca pada link berikut ini. Silahkan dianalisis sendiri dengan kecerdasan yang telah diberikan Tuhan kepada Anda. Yang jelas, bagaimana bapaknya digambarkan sebagai seorang yang kejam dan diburu Amerika, tapi anaknya bisa bebas keluar masuk Amerika. Bukan itu saja, malah dia bisa mengadakan acara penggalangan dana di Amerika segala. Dulunya dia juga ikut membantu sang bapak serta meninggalkan tragedi yang dikecam oleh mayoritas rakyat Somalia. Konon pasukan mereka sangat kejam tidak peduli walaupun kepada pasukan PBB sekalipun. Namun anehnya, anaknya bisa menggunakan PBB demi lobi-lobi untuk menguasai negerinya dan memberontak pada presiden yang sah, Ali Mahdi Muhammad. Bila DN Aidit dengan PKI-nya tidak diakui sebagai bagian dari klan Ba'alawi, apakah kini Muhammad Farah Aidit nasibnya juga demikian? Ternyata tidak perlu bos, karena dia sudah mencangkokkan dirinya kepada suku terpandang di Somalia yaitu Habar Gidir yang sekaligus bagian dari suku terbesar Hawiye. Apakah ini identik dengan yang terjadi di Nusantara, di mana Kesultanan Yogyakarta yang masih eksis dan dari suku terbesar Jawa yang di bin Yahya Khan? Atau Wali Songo yang dibelokkan menjadi Asmat Khan Ba'alawi? Bagaimana untuk membuktikan kebenarannya? Kembalikan ke ilmu pengetahuan.
Apakah hasil YDNA keturunan Aidit Somalia ini benar haplogrup J1L859 milik suku Quraisy? Ini karena suku Hawiye memang diklaim sebagai bagian dari keturunan Quraisy. Silsilah Sei Hawiye, sebagaimana digambarkan dalam narasi lisan, hagiologi Arab, dan manuskrip asli, dapat ditelusuri sebagai berikut: Ahmed Hawiye, bin Abdurrahman Irir, bin Usman Samale, bin Muhammad bin Hambal bin Mahdi bin Ahmed bin Muhammad bin Akil bin Abu Talib paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haromain, Makkah Madinah. Di sana Ba'alwi hanya sebagai kaum imigran dan warga kelas biasa saja. Tidak ada keistimewaan yang mereka terima dalam dunia Islam. Apalagi di kedua tanah suci Makkah dan Madinah. Banyak dari mereka menjadi marbot, tukang parkir, pedagang asongan, dan lain sebagainya. Kemudian sebagian dari mereka mencoba memperbaiki nasib dengan merapat ke ulama-ulama kelas dunia. Macam Syarif Mekah di zaman kekuasaan Turki Utsmani, hingga kepada keluarga Sayyid Al-Maliki Al-Hasani di era kekinian. Niat pansos atau mencoba naik kelas ini makin lama makin sembrono dan ceroboh dilakukan. Hingga akhirnya pada tahun 1882 hal itu terbongkar ketika mereka dihukum cambuk takzir oleh Syarif Aun Ar-Rafiq Al-Hasani. Sebagai penguasa Haromain dan keturunan Nabi SAW, mereka adalah penjaga dua tanah suci, sekaligus penjaga keabsahan nasab Nabi. Kisah ditaksirnya nasab Ba'alwi ini diakui oleh internal Ba'alwi melalui kitab Al-Istizadah min Ahbari Sa'adah Juz 3 hal 1373, karya Ali bin Muhsin Assegaf. Cucu dari ulama Ba'alwi Abdurrahman bin Ubaidillah Assegaf, yang pernah menjadi saksi kejahatan klan Ba'alwi manakala diminta pemerintah kolonial Belanda untuk mendamaikan Ba'alwi dengan keluarga Arab non-Ba'alwi Al-Irsyad. Patut ditunggu apakah mereka berani mendeklar dengan lantang dan terbuka di Haromain era sekarang yang dikuasai oleh Bani Saud. Semoga saja mereka berani berkoar, kami keturunan Nabi, penguasa asli dan yang paling berhak memimpin Mekah dan Madinah. Atau teriak dengan lantang bahwa, kota Tarim lebih berkah, kota seribu wali, dan penduduknya lebih mulia dari para malaikat. Teriaklah yang keras di mimbar-mimbar negeri Arab sana. Jangan jual ocehan di Nusantara. Lalu segeralah minggat balik ke negeri asalmu, dan jangan pernah kembali lagi. Kalau Tarim dan Hadramaut lebih mulia, kenapa kok masih kerasa ngendon di sini? Segala paradoks tersebut dirasa sungguh aneh dan seolah berulang. Atau bisa jadi karena mereka memang terindikasi memiliki gen keturunan sebagai pengidap sakit jiwa yaitu DARK triad. Silahkan dibaca ulang tentang kejahatan berbagai sosok manusia yang berhaplogrup YDNAG di berbagai belahan dunia dari masa ke masa pada tulisan awal kami di tahun 2023, berhaplogrup YDNAG 2 selain Ba'alawi Yaman dalam sejarah Am. Dan diulas lebih dalam dengan memotret keluarga bin Yahya yang terindikasi sebagai keluarga Yahudi legendaris. DARK triad. Dicetuskan oleh Delroy L. Paulus dan Kevin M. Williams pada tahun 2002, di mana ada 3 tipe kepribadian yang menjadi sisi gelap manusia dan berpotensi menimbulkan kejahatan. Ketiganya dinamakan Dark Triad, atau Triad Gelap, yaitu narsisme, MACHIAVELLIANISME dan PSIKOPATI. Kekhasan mereka dikonfirmasi dalam studi tentang asosiasi dengan impulsivitas, agresi, modifikasi tubuh, pilihan pasangan, penyimpangan seksual, kecurangan skolastik, balas dendam, dan kepribadian penguntit. Ketiga sifat triad gelap ini secara konseptual berbeda meskipun bukti empiris menunjukkan bahwa sifat-sifat tersebut saling tumpang tindih. Sifat-sifat tersebut dikaitkan dengan gaya interpersonal yang tidak berperasaan dan manipulatif. Narsisme ditandai dengan kemegahan, kesombongan, egoisme, dan kurangnya empati. Semua bisa terekam dengan jelas ketika melihat fakta di lapangan. Bagaimana dengan para habaib yang selalu berusaha tampil glamor dalam berpakaian maupun berbicara, pamer nasab, selalu memuji kaumnya dan memuja karomah mbahnya secara berlebihan. Salah satu cermin simbolis adalah ketika mereka menari dan berjingkrak sambil ketawa ketiwi, sementara pribumi disuruh menabuh rebana sambil hanya bisa meringis. Sungguh miris.
Machiavellianisme dicirikan oleh manipulasi dan eksploitasi orang lain, ketidakpedulian terhadap moralitas, kurangnya empati, dan fokus pada kepentingan pribadi. Contoh nyata mari kita tengok sejarah, yaitu pada perilaku habaib yang cenderung tidak peduli pada nasib bangsa ini ketika dulu ditindas oleh penjajahan. Mereka justru hidup dengan menjilat penjajah, mendapat gaji dan segala fasilitas lainnya. Lalu mereka membuat fatwa yang anti pada perjuangan kemerdekaan. Dan setelah jatuh ribuan korban para pejuang, malah dengan bangga memamerkan medali dari Ratu Belanda. Lihatlah kisah Usman bin Yahya, Mufti Batavia Antek Belanda dan kejahatannya pada tragedi Geger Cilegon. Psikopati ditandai dengan perilaku antisosial yang terus-menerus, impulsivitas, keegoisan tidak berperasaan, tidak emosional dan tidak memiliki penyesalan. Gejala psikopati ini sudah pernah kami tulis sebagai gen bawaan berdasarkan penelitian dan kajian ilmiah pada tulisan https://reminubanten.or.id/genetika potensi kejahatan Nusantara. Dalam perkembangannya ada anggota keempat, yaitu sadisme yang baru-baru ini ditambahkan kejajaran kepribadian gelap. Dalam skala luas kini bisa dimengerti tentang kejahatan Stalin atau DN. Aidit yang mengobarkan pemberontakan komunis dengan korban jutaan nyawa. Ataukah sadisme ala Al Capone dengan organisasi kriminal mafianya. Dalam skala lokal terjadi pada kasus pembantaian di Banyuwangi. Pelakunya adalah seorang Habib kepada satu keluarga yang telah begitu baik kepadanya. Singkat cerita, si Habib punya hutang kepada mereka, dan kemungkinan ingin lepas dari kewajiban pengembaliannya. Yang paling ironis dan sadis, pembunuhan itu dilakukan pada saat para korban sedang melakukan sholat. Apakah ini masuk akal dan layak dilakukan oleh seseorang yang mengaku cucu Nabi? Namun dia justru membantai umatnya Nabi yang sedang melaksanakan perintah paling utama dari sang Nabi. Solusi menghadapi DARK Triad. Para pakar psikologi membagi kepribadian besar manusia dengan 5 ciri yang disebut ocean. Di sini yang dimaksud bukan lautan sebagai terjemahannya, tetapi 5 karakteristik yang digunakan untuk mempelajari kepribadian. Ocean singkatan dari OPENNES, keterbukaan terhadap pengalaman, insentif, ingin tahu vs konsisten, hati-hati. CONSCIENSTIOUSNESS, ketelitian, efisien, terorganisir vs boros, ceroboh. EXTRAVERSION, suka bergaul, energik vs penyendiri, pendiam. AGREABLENESS, keramahan, ramah, penuh kasih sayang vs kritis, menghakimi. NEUROTICISM, sensitif, gugup vs tangguh, percaya diri. Dengan mampu mengenali kelima hal di atas, maka kita akan lebih mudah mengenali siapa yang sedang kita hadapi. Dan secara klinis, berikut ini kiat untuk menghadapi manusia-manusia yang terindikasi memiliki DARK Triad. 1. Tegur secara langsung. Anda dapat menegur siapapun jika sifat atau perilakunya merugikan Anda. Namun, perlu diingat bahwa cara ini tidak akan mengubah kepribadian mereka dalam sekejap. Mungkin sulit untuk menghadapi orang dengan kepribadian negatif. Bila memungkinkan, ajaklah beberapa orang yang sama-sama dirugikan seperti Anda. Saat menegur mereka, sampaikan poin-poin Anda sambil tetap mengendalikan emosi supaya Anda tidak mudah terpengaruh oleh mereka. Pada skala kejahatan masif yang dilakukan oleh kaum Baalwi perlu kiranya mengajak dialog mereka secara kemanusiaan. Dan sepanjang masih memiliki hati nurani, tentu akan mau berintrospeksi. Di mana ujung pangkalnya bersumber dari pengakuan sepihak yang sesat sebagai cucu Nabi. Dan itu pula yang berusaha mereka pertahankan secara membabi buta dan mati-matian. Bila mereka mau sadar dan berbenah diri, maka dibutuhkan kejujuran dan jiwa besar mengakhiri batilnya silsilah tersebut. Tentu warga bangsa Nusantara yang berjiwa santun dan pemaaf akan lebih menghargai dan kembali menerima mereka sebagai saudara dan keluarga besarnya. Semoga. 2. Batasi interaksi. Jika tidak bisa menghindari seseorang dengan dark triad personality, batasilah interaksi dengannya. Sebagai gantinya,
Isilah waktu luang Anda dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak positif atau menghargai kehadiran Anda. Buat apa pula harus buang waktu percuma dengan manusia sakit yang bermental sampah. Pada kasus Baalwi, sebelum Anda terluka karena tertusuk durinya maka lebih baik menjauh darinya. Contohnya dengan tidak mengundang mereka di dalam acara-acara yang itu memberikan panggung kepada mereka. Karena besar kemungkinan panggung itu hanya akan menjadi sarana dari penyebaran doktrin sesat dan perbudakan spiritualnya belaka. 3. Jangan mudah menaruh kepercayaan. Orang-orang berkepribadian gelap adalah sosok yang manipulatif dan bermuka dua. Oleh karena itu, jangan mudah mempercayai janji-janjinya. Mari menengok ke belakang apakah mayoritas mereka adalah orang yang amanah, atau banyak berbuat curang dan mengingkari janjinya. 4. Pelajari manajemen konflik. Mempelajari manajemen konflik akan sangat berguna ketika Anda menemui kepribadian Dark Triad. Cobalah untuk mengetahui saat-saat seperti apa ia berusaha mendominasi dan berusahalah mendahuluinya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Jika berbagai cara di atas tidak juga membuat Anda terlepas dari tekanan seorang berkepribadian Dark Triad, maka dibutuhkan bantuan lebih lanjut kepada psikolog. Namun pada level kehidupan sosial dan kebangsaan, sungguh diperlukan payung hukum dan penindakan oleh negara. Karena bila kejahatan itu sudah mengancam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara maka wajib negara hadir. Karena ketidakhadiran negara di dalam kejahatan yang sudah sangat masif dan komprehensif tersebut akan sangat berakibat fatal. Tidak saja bagi generasi sekarang, namun juga bagi generasi anak cucu kita mendatang. Peringatan keras. Ketidak-hadiran negara akan membawa kegelapan dan korban dalam skala yang tidak bisa terukur dan terbayangkan. Dan itu mengancam pada seluruh sendi kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Mari kita selamatkan bersama, sebelum sejarah kita hilang dan generasi mendatang menjadi budak selamanya dari orang-orang palsu yang akan merampok Nusantara kita. Rahayu Nusantaraku, jayalah bangsaku. Surakarta Hadiningrat, tanggal 16 Oktober tahun 2024. Habib, pendusta, gen yang jahat atau ideologi yang sesat. Tentu saja mayoritas rakyat negeri ini telah tahu. Akrobatik kebodohan itu adalah upaya bertahannya mereka dengan mati-matian sebagai cucu Nabi melalui narasi sesat dan glorifikasi bombastis akan kisah datuk-datuknya yang penuh hurufat. Ibaratnya, mereka adalah para monyet yang bergelantungan dengan rapuh pada pohon yang lapuk. Begitulah tingkah kebodohan yang senantiasa mereka praktikkan. Pohon yang lapuk itu tidak lain adalah sejarah dan silsilah nasab mereka yang telah tertolak oleh akal sehat dan batal demi ilmu pengetahuan. Mereka lupa bahwa dengan menancapkan pohon yang lapuk di bumi Nusantara yang subur sungguh merupakan kebodohan yang lebih kronis lainnya. Di mana Nusantara dengan segala kesejarahannya telah tercatat jelas dan memiliki bukti peninggalan yang nyata. Sekarang coba bandingkan dengan peninggalan leluhur mereka yang gersang, kacau dan miskin di negeri Yaman sana. Berikut ini daftar kebodohan mereka. 1. Mengaku cucu Nabi tetapi kosong data dan kesaksian selama 5,5 abad pertengahan abad 4 sampai akhir abad 9 Hijriah. 2. Mengaku nasabnya syuhroh wal istifadoh populer dan viral tapi baru dimulai sejak era Ali Asakran Balwi dengan kitab hurufatnya Burqatul Musyikoh. Artinya baru di abad 9 melalui kesaksian sepihak dan internal. 3. Awalnya menantang tes DNA, namun pada akhirnya setelah tahu mayoritas orang Jazirah Arab haplogrup YDNAJ, dan mereka ternyata G lalu kemudian mengharamkannya. Telah kita ketahui bersama dan terkonfirmasi kuat, bahwa cucu Nabi itu berhaplogrup J1FGC10500, sedangkan haplogrup mereka asalnya dari Kaukasus. Artinya, Arab saja bukan, malah nekat ngaku cucu Nabi. Bahlul bener dah. 4. Membuat banyak makam palsu, tidak saja makam Sayyid Ahmad bin Isa yang mereka klaim sebagai datuknya di Hadramaut, melainkan juga makam Nabi Hud AS. Karena ketanyaannya, makam Nabi Hud sama dengan makam Sayyid Ahmad bin Isa al-Husaini di mana terkonfirmasi di Wadi Asalam, pemakaman terbesar di dunia yang terletak di Najaf, Irak.
Demikian pula ketiga putra Sayyid Ahmad bin Isa juga jelas makamnya, Muhammad, Ali dan Hussein, mereka berketurunan dan saling mencatat. Tidak ada nama lain sebagai putranya termasuk Ubaidillah. Sementara datuknya Balwi yaitu Ubaidillah alias Kang Ubed. Nihil kesaksian alias bodong. 5. Kebodohan yang sama juga diulangi di Nusantara, dengan masifnya membuat makam-makam palsu pula. Dan semakin tampak bodoh ketika menabrak data kerajaan dan kesultanan di Nusantara yang tercatat dengan rapi. Ibaratnya bodoh kuadrat, jahil murakkab. 6. Rupanya hobi membuat makam palsu diperbolehkan dalam kitab karangan internal mereka yaitu di kitab An-Nahrul Maurud karya seorang Habib Marga Alaidrus. Apakah ini ideologi yang sesat? Mungkin saja. 7. Semakin tampak bahwa ideologi mereka yang sesat ketika menceritakan kedahsyatan karomah datuknya bahkan melebihi Nabi SAW sendiri. Contohnya Al-Faqih Muqaddam yang Mi'raj 70x dalam semalam, dan Nabi Hud pun berziarah kepada dirinya. Cerita hurufat lainnya, di mana Nabi dan Imam Ali belajar nahwu ke Habib Ali Habsyi. Atau Habib lainnya yang mampu memadamkan api neraka, menginjakkan kaki di surga, bisa menurunkan rantai emas dari langit, dan segudang cerita konyol dan dungu lainnya. Herannya, masih banyak yang menelan mentah-mentah dongengan receh seperti itu. 8. Sejatinya, hak semua orang untuk mengaku keturunan siapapun dan menceritakan kehebatan leluhurnya. Namun ketika yang diakui itu adalah simbol manusia yang paling suci dalam suatu agama, maka wajib setiap penganut agama tersebut memeriksa kebenarannya. Agar jangan sampai kesucian agamanya ternoda gara-gara kepalsuan nasab tersebut. Dan lebih berbahaya lagi dengan ditambah memalsukan sejarah suatu bangsa yang telah dengan baik hati menerima mereka. Padahal mereka didatangkan oleh kaum penjajah dan bekerja demi kepentingan penjajahan. Sejarah yang dibelokkan tersebut terkait simbol-simbol kenegaraan macam bendera kebangsaan, hari kemerdekaan, lambang negara hingga silsilah para pahlawan Indonesia. Gile Beneyer coy. 9. Sebenarnya kedustaan mereka tidak laku di banyak komunitas. Kecuali Nu karena memiliki ajaran yang memuliakan keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Muhammadiyah, persis, apalagi Al-Irsyad jelas mereka ditertawakan mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Demikian pula di penganut agama dan kepercayaan lainnya, pastinya sudah muak dengan lagak dan tingkah mereka. Sebagai yang paling menerima mereka yaitu kaum Nahdiyin atau Jamiyah Nuh. Ternyata sejarah Nuh juga tidak luput dari tangan jahil mereka, dan organisasi torikohnya sebagai kumpulan kaum sufi pun hendak dikadali. Bahkan para ulama Nuh juga tak luput dari hinaan dan caci maki mereka. Sungguh air susu telah dibalas dengan air tuba. 10. Indonesia memiliki beberapa traumatik akan sejarah masa lalunya. Salah satunya adalah kisah pemberontakan PKI di mana banyak kiai dan santri yang jadi korban kebiadaban mereka. Namun lucunya, mereka malah menuduh BANSER NU yang jelas-jelas berhadapan dengan PKI di masa silam sebagai laskarnya PKI lantaran tidak sependapat dengan cara-cara anarkis mereka terutama dukungannya pada gerakan khilafah yang anti-Pancasila. Ketika BANSER hendak menegakkan toleransi dan memberikan rasa aman dengan menjaga tempat ibadah agama lain, seketika dituduh telah murtad dan kafir. Begitu mudahnya mereka menuduh PKI kepada siapapun yang berseberangan dengan mereka. Namun mari kita lihat dalam sejarah dengan jujur. Bukankah kaum Balwi Habaib ini eksis di Yaman melalui partai yang berhaluan komunis, dan banyak tokoh-tokoh PKI justru dari golongan mereka macam DN Aidit. Ini sih namanya maling teriak maling. 11. Belum lagi kedustaan mereka terkait mendawir atau memeras umat, baik itu merampas hartanya, menodai istri jamaahnya dan gadis-gadis pengikutnya, hingga terlibat pembunuhan akibat hutang piutang yang hendak diabaikannya. Serangkaian kejahatan sosial yang dirasakan masyarakat kelas bawah ini sudah bukan rahasia umum. Tentu saja begitu masif menimbulkan kebencian bagi mereka dan memberi stigma buruk kepada keturunan Nabi yang selalu mereka jadikan komoditas mia. Nusantara yang damai, tiba-tiba diusik oleh segerombolan serigala liar yang rakus dan serakah. 12. Belum usai pembelokan sejarah Nusantara,
penghinaan nasab pribumi dan sikap rasis mereka yang dibungkus dengan kerancuan dalil kafaah bagi pernikahan putri-putri mereka. Kini semakin biadab ditambah lagi dengan akrobatik debat nasab dagelan, penerbitan buku dengan argumen banyolan, dan serangkaian persekusi yang membikin amarah semua pihak semakin tak terbendung rasanya. Tanpa rasa bersalah dengan diiringi permintaan maaf yang tak kunjung datang dari mereka bagaikan fatamorgana, malah ditambah kejahilan terus-menerus yang seolah tiada obat dan sulit tobatnya. Dari serangkaian kebodohan di atas, kesabaran mayoritas bangsa ini seolah hampir di penghujung batasnya. Tidak salah bila menggema suara untuk mengusir dan memulangkan mereka ke negeri asalnya. Bukankah mereka selalu memuji TARIM dan Hadramaut sebagai tanah penuh berkah dan negerinya para wali? Lalu mengapa mereka masih betah dan bercokol di Nusantara? Silahkan saja pulang ke negeri moyangnya yang katanya paling mulia. Karena Nusantara yang subur dan kaya, sejatinya adalah negeri kepingan tanah surga, tak butuh manusia hina dan bodoh seperti mereka. Mari saatnya kita bersikap tegas kepada para pendusta, kepada para durjana yang hendak menjajah dan merusak tatanan di bumi kita tercinta. Jangan sampai terjadi apa yang dikatakan oleh Bertrand Russell, masalah di dunia ini terjadi ketika orang bodoh terlalu yakin, dan orang pintar penuh keraguan. Jadilah orang pintar yang berani bersikap, sekaligus tentukan di mana Anda akan berpihak dan berpijak. Salam sejahtera, Rahayu Nusantaraku. Wa'allahu a'lam bishawab. Demikian video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila video ini ada salah kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Tinta Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.